Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah, setan akan datang pada salah seorang kamu, lalu berkata, "Siapakah yang menciptakan demikian? Siapakah yang menciptakan demikian? Siapakah yang menciptakan demikian?" Sehingga dia bertanya, "Siapakah yang menciptakan Tuhanmu?" Apabila ia sampai demikian, maka hendaknya memohon perlindungan kepada Allah dan menghentikannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Imam Muslim, dan Ibnu Sunni. Kali ini Rizky akan membahas tentang siapa yang menciptakan Tuhan. Kalau kita cermati ya sobat, pertanyaan yang seperti ini adalah pertanyaan yang menjebak, seperti sebuah kutipan berikut ini. Dari asumsi ini, dia menyimpulkan jika Allah perlu ada penyebab, maka Allah bukan Allah. Jika Allah bukan Allah, maka berarti tidak ada Allah. Pada dasarnya ini hanyalah bentuk pertanyaan yang sedikit lebih tinggi dari pertanyaan anak-anak. Siapa yang membuat Allah? Bahkan anak kecil pun tahu bahwa apa yang ada tidak berasal dari yang tidak ada. Jika Allah adalah sesuatu, maka pasti ada yang menyebabkan Allah. Begitu bukan? Pertanyaan ini menjebak karena di dalamnya terkandung asumsi yang salah bahwa Allah pasti berasal dari sesuatu dan berlanjut kepada pertanyaan dari mana datangnya Allah. Jawabannya, pertanyaan seperti itu sama sekali tidak masuk akal. Pertanyaan seperti itu bobotnya sama dengan pertanyaan, bagaimana bau warna biru? Biru bukan termasuk sesuatu yang memiliki bau, sehingga pertanyaan itu otomatis sudah salah untuk ditanyakan. Demikian pula Allah tidak termasuk dalam kategori sesuatu yang diciptakan atau yang memiliki asal-usul. Allah tidak memiliki penyebab dan tidak diciptakan. Allah itu ada begitu saja. Bagaimana kita mengetahui hal ini? Kita tahu bahwa dari tidak ada itulah yang menjadi ada. Jika satu ketika, jika segala sesuatu betul-betul tidak ada, maka tidak ada sesuatu pun yang akan menjadi ada. Tapi ternyata ada sesuatu yang berbeda. Tidak mungkin tidak ada apa-apa sama sekali. Maka ada sesuatu yang harus selalu ada. Sesuatu yang selalu ada itulah yang kita sebut Allah. Dan sudah jelas juga tertera di beberapa ayat ya sobat. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 19. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 19. Siapa itu Allah? Memahami Allah dalam Islam.
Pernyataan kesaksian ketika seseorang masuk Islam atau syahadat memuat perkataan, tidak ada Tuhan selain Allah. Umat Islam percaya bahwa Allah menciptakan dunia dalam 6 hari dan mengutus para nabi seperti Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, Isa, dan terakhir Muhammad yang menyerukan kepada manusia untuk menyembah hanya kepadanya dan menolak penyembahan berhala dan lebih dari satu Tuhan. Kata Islam yang berarti berserah diri pada awalnya bukanlah nama agama yang didirikan oleh Muhammad. Ini merujuk pada agama asli seluruh umat manusia dan bahkan alam semesta yang seperti kita, diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi dan para pengikutnya semuanya adalah Muslim, orang yang tunduk kepada Allah. Meskipun umat Islam cenderung mencampur adukan makna umum dan khusus dari kata Islam dan Muslim. Beberapa nabi menerima kitab suci dari Allah, terutama Taurat untuk Musa, Zabur untuk Daud, dan Injil untuk Isa. Namun, pesan dan kitab-kitab mereka dalam perkembangannya menjadi rusak atau hilang. Ajaibnya, Al-Quran yang berarti bacaan yang diwahyukan kepada Muhammad SAW sebagai firman Allah tidak akan mengalami nasib seperti itu, sehingga tidak perlu lagi nabi atau wahyu. Nah, sobat, tapi di sini Rizky akan membahas bagaimana Abu Nawas menjawab sebuah pertanyaan tentang penciptaan Tuhan. Ini jawaban Abu Nawas. Kala itu kota Baghdad tengah gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang Muslim untuk berdebat dengannya terkait keberadaan Tuhan. Kabar ini pun tersebar sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap membuat resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa aku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas dan percaya diri, orang asing ini menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja sempat terkejut. "Tetapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi, jangan ganggu rakyatku." Kalau Baginda Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Baginda Raja menjawab 3 pertanyaanku? Pertanyaan pertama, orang Islam yakin bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan buang air besar, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar. Pertanyaan ketiga, orang Islam meyakini bahwa setan terbuat dari api. Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pernyataan orang asing tersebut, Baginda Raja hanya terdiam. Biasa saja, Baginda Raja menjawabnya berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tetapi yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Maka jawabannya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja. Menteri tersebut berkata, "Baginda, kalau soal seperti ini, serahkan saja kepada Abu Nawas.
ia pasti bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh orang asing ini. Maka tak lama kemudian dipanggillah Abu Nawas ke istana. Setelah dijelaskan mengenai pertanyaan orang asing yang tidak percaya Tuhan ini, setelah duduk di hadapan orang asing ini, Abu Nawas kemudian berkata, "Silahkan, apa yang ingin kau tanyakan?" Pertanyaan pun sama seperti pertanyaan yang diajukan kepada Baginda Raja, yakni siapa pencipta Tuhan? Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas kemudian berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" Tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1. Jawab orang asing tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. "Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa?" Orang asing tersebut kaget dengan pertanyaan itu. Ia hanya terdiam, tidak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata, "Pada intinya, semua angka pasti ada awalnya. Entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu berada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya." Orang asing itu pun langsung terdiam dan merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu yang pertama masuk akal juga. Sekarang untuk pertanyaan kedua, bagaimana mungkin manusia tidak bisa buang air besar di surga?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu akan makan dan minum. Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah buang air besar?" Untuk kedua kalinya, pertanyaan ini bisa dipatahkan oleh Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir. Bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? "Sebelum pertanyaan terakhir aku jawab," ujar Abu Nawas, "kita harus berjanji, kamu tidak boleh marah." "Tentu saja saya tidak akan marah," jawab orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. "Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa jawab jangan emosi," ujar orang asing itu. "Siapa yang emosi?" jawab Abu Nawas. "Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit?" "Tentu saja sakit." "Coba kamu perhatikan tangan saya, Abu Nawas. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya menampar ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana kalau api neraka bisa menyakiti setan. Setan pasti akan merasa kesakitan meskipun ia sama-sama terbuat dari api." Jika seseorang berpikir siapakah yang menciptakan Tuhan yang Maha Pencipta, maka logika berpikirnya yang keliru. Karena ini menyamakan Tuhan dengan bukan Tuhan, menyamakan pencipta dengan yang diciptakan, dan sebagainya. Ini sama saja dengan logika berpikir keliru. Mengapa ular kok tidak punya organ tubuh yang sama persis seperti burung? Mengapa meja dan kursi kok tidak punya kemampuan seperti manusia yang membuatnya? Kenapa pisang kok tidak seperti pizza? Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Wallahu a'lam.
Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.